Saudara, saudariku dalam nama Yesus Kristus, aku tahu mengerti di dalam kebenaran Tuhan, belajar demi belajar di dalam firman kebenaran Allah. Saya belajar firman Tuhan, buka Injil di rumah. Di saat aku datang belajar firman Tuhan, aku berdoa. Di mana saya buka Injil firman kebenaran Tuhan, dalam naungan doa, percayakan Roh Kudus. Maka saya percaya saudara-saudariku itu. Kalau saya tidak memohon naungan doaku Roh Kudus, tutur kata saya kepada Tuhan pelin-pelan, tidak tepat. Tidak tepat saudara-saudari. Maka saudara-saudariku seiman sekasih yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun saudara-saudariku, mari percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, supaya Tuhan menjawab permohonan doa dan ibadah kita. Kalau udah naungan Roh Kudus membimbing kita, kita mengerti berdoa kepada Tuhan. Atau tidak mengerti, kita rendah hati jadi mengerti rendah hati. Karena kita diajari. Tuhan ajari kita. Sehingga dalam jiwa pemikiran kita, sepertinya Tuhan tidak menjawab segala permohonan doa dan ibadahku. Mungkin sekali maunya kita begitu saudara-saudara. Saya pun awalnya dulu begitu. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya aku diajari dalam naungan doa, saya buka kitab itu, ditunjukkannya itu langsung. Saya buka Alkitab langsung, itu ditunjukkannya bagaimana cara berdoa. Maka saudara-saudaraku, setiap kita naungan doa, mari percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Percayalah saudara. Kalau sudah ada naungan Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita, belajar firman kebenaran dan berdoa, kita mengerti semuanya. Kita tahu tutur bahasa menyampaikan perkataan kepada Tuhan. Kita pasti tahu kata-kata itu padat, tepat. Apalagi menghadapi hari-hari terakhir ini saudara-saudariku. Lihat apa yang terjadi, guncangan dunia. Habis Covid, masuk Omicron. Lihat terjadi sekarang, perang. Itu harus terjadi pernyataan firman Tuhan. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Suku bangkit akan melawan suku. Udah pernyataan firman Tuhan. Kita lihat sekarang ini saudara-saudariku. Tentu kemana kita berseru? Tentu kemana kita mengarah? Tentu kemana kita mengadu? Hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Apalagi saat ini, bahwa kuasa kegelapan sudah semakin bangkit memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Tipu dayanya semakin tinggi, tipu muslihatnya semakin tinggi, bujuk rayu kegelapannya semakin tinggi, yang menghancurkan jiwa dan pemikiran kita. Pekerjaan iblis terutama apa? Menghancurkan manusia dalam kebenaran Tuhan. Apa pekerjaan iblis?
Pemikiran kita dulu dikerjai. Supaya kita terganggu kepada Tuhan. Ingat saudara-saudariku, pekerjaan iblis mengganggu jiwa pemikiran manusia supaya jauh dari Tuhan Allah di jalan kebenarannya. Tipu daya, bujuk rayuan, tipu muslihatnya, tipu dosa. Kenapa terkadang kita malas datang berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita kadang malas datang ke gereja? Kenapa kita malas kadang ibadah kebaktian malam? Karena pemikiran kita sudah digenggami oleh tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, supaya kita tidak datang kepada Tuhan, supaya kita tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bagaimana saudara-saudariku menghadapi ini? Bagaimana kita punya cara mengatasi ini? Kita sharing bersama saudara-saudariku dimanapun berada yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Maka saya sharekan ini ke seluruh Facebook bagi umat Kristiani Serani dimanapun berada. Tolong dibantu di share ini, di like, supaya kita memahami bersama. Saudara-saudari dengan saya sama-sama diproses. Tidak ada kepentingan pribadi saya buat ini. Bagaimana kepentingan kita bersama dapat Tuhan selamatkan kita di kelak kemudian. Dan Tuhan selamatkan masih bernapas kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, sehingga kita mampu berjalan di jalan kebenaran Tuhan walaupun begitu berat yang dihadapi. Maka firman Tuhan berkata, bukanlah hanya engkau memiliki tubuhmu, melainkan tubuhmu adalah baik daripada Allah, yang sudah aku curahkan kuasa Roh Kudus dalam jiwa pemikiranmu, supaya kamu sanggup menghadapi goda-godaan kuasa kegelapan di dunia ini. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu yang sudah Tuhan curahkan. Roh Kuduslah yang menguatkan kita menghadapi gelombang arus dunia ini. Ini kita sharing saudara-saudariku dimanapun berada. Maka firman Tuhan mengingatkan bagi kita, di saat kita datang bersempuh, bersujud, berseru, berserah, katakan kepada Tuhan sebelum kita berdoa, Tuhan, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuhku. Aku percaya supaya aku tidak mendua hati kepada Tuhan. Begitu juga ibadah raya, ibadah kebaktian malam. Katakan dari rumah Anda mau berangkat, Tuhan, bangkitkan Roh Kudus yang ada tubuh yang Tuhan curahkan, supaya aku mampu menghadapi goda-godaan kegelapan ini, sehingga aku mengerti apa kehendak, rencana, dan seturut Tuhan. Di dalam sebuah keibadahan, kalau kita tidak percaya dengan naungan Roh Kudus, menurut aku ya, bagi saya, bahwa ibadah itu belum tentu Tuhan jawab. Di mana pembuktiannya?
Terkadang di dalam ibadah gereja, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba dan gembala daripada Allah, banyaknya jemaat itu ngantuk, malas. Yang penting hadir ke gereja sekedar absensi. Dan begitu juga ibadah kebaktian malam. Tetapi kalau kita percaya masing-masing datang kepada Tuhan, adanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi jiwa dan tubuh dan pemikiran kita, ada kebersamaan dalam ibadah. Mari kita bangkitkan Roh Kudus itu, minta kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan Roh Kudus itu dalam jiwa pemikiran kita. Tentu kita tertuju dan terarah datang kepada Tuhan, tidak mendua hati. Di salah satu pembuktian, saudara-saudariku, coba tes Anda, saudara-saudariku, dimanapun berada. Aturan kita tidak meneteskan air mata, sadar segalanya perbuatan dosa kita kepada Tuhan. Percayalah. Lihat remaja itu, saudara-saudariku. Seorang remaja itu kan masih tanggung jawab orang tua, kiri kanan belum ada dipikirkan. Tetapi kalau sudah punya naungan Roh Kudus dalam ibadah, mereka itu pasti nangis. Sadar perbuatan-perbuatan tanpa kita sadari, yang selalu pelanggaran-pelanggaran kita, mereka nangis. Jangankan remaja, anak-anak SMP bisa menangis kalau udah ada nama Roh Kudus. Kalau kita percaya naungan Roh Kudus, di situ pembuktian, di dalam ibadah itu ada jawaban Tuhan. Maka kita dalam keibadahan kebaktian malam ibadah raya, mari bersama-sama meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Katakan dalam hati dan jiwa pemikiran, Tuhan, bangkitkan Roh Kudus yang ada tubuhku yang Tuhan buat. Terjadilah jamahanmu kepada kami dalam keibadahan ini. Bahkan mendengar firman Tuhan pun kita tidak ngantuk, karena sudah ada suasana naungan Roh Kudus, sudah ada naungan surgawi dalam keibadahan. Percayakan Roh Kudus yang berbentuk apapun menyembah Tuhan, maupun belajar firman kebenaran Tuhan di rumah, maupun berdoa di rumah mengucap syukur. Kata tutur, lidah dan bibir kita berkata kepada Tuhan, berdoa, tahu, jelas. Karena ada kuasa Roh Kudus membimbing. Ada kuasa Roh Kudus mengajari lidah dan bibir kita tepat berkata kepada Tuhan. Di dalam sebuah keibadahan, bila itu terjadi dalam kebersamaan, anak-anak bisa menangis, remaja bisa menangis, bersama menangis kepada Tuhan. Itu jelas di sisi positif bahwa Tuhan itu menjawab segala ibadah. Di situ kita sadar perbuatan-perbuatan kekurangan kita kepada Tuhan. Di situ kita terjadi mengaku kepada Tuhan, minta pengampunan kasih setia daripada Allah. Berdoa bersama kepada Tuhan supaya aliran Roh Kudus menjamah, sehingga gangguan-gangguan kuasa kegelapan tidak bisa masuk. Kalau secara badani lahiriah kepintaran kita datang kepada Tuhan,
sangat sulit Tuhan menjawab. Karena kita tidak percaya Roh Kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudariku berada, melalui channel video ini saya buat Jurnal Polisi Online, pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus. Mari sepadu hati kepada Tuhan. Mari kita percayakan naungan Roh Kudus daripada Allah membimbing jiwa dan pemikiran kita, apalagi datang kebersamaan dalam ibadah maupun berdoa di rumah pribadi lepas pribadi, supaya jawaban tangan Allah, jawaban Tuhan yang semakin mendewasakan kita dan membimbing kita, maupun belajar firman kebenaran Tuhan. Memang manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Justru karena Tuhan memberikan pengampunan kepada kita atas segala kelalaian, kesalahan, ada naungan bimbingan Roh Kudus datang bersempuh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pengampunan dan menguatkan kita. Kalau ada mengatakan dirinya sudah paling dekat kepada Tuhan, itu orangnya munafik. Kalau ada mengatakan dirinya dia tidak berdosa, itu manusianya orang munafik namanya. Tetapi kalau kita mengaku di dalam Tuhan, bangkitkan Roh Kudus ya Tuhanku yang ada di tubuh jiwa pemikiranku yang Tuhan uraikan. Sebab tubuhku adalah baik daripada Allah. Sehingga Roh Kudusnya mengajari kita, mendewasakan kita, membimbing kita. Jadi mengerti kita rendah hati kepada Tuhan. Aturan biasanya kita mendua hati dalam ibadah. Jadi tulus. Karena sudah bekerja naungan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan juga maupun kepada sesama. Kita berbicara, ada kelemah lembutan, ada kerendah hatian. Karena sudah ada Roh Kudus bernaung di dalam jiwa, tubuh, dan pemikiran kita. Kenapa naungan Roh Kudus Tuhan curahkan kepada tubuh manusia? Karena daging dan tubuh manusia adalah baik daripada Allah, supaya sanggup menghadapi gejolak bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang ingin mengacaukan jiwa dan pemikiran kita. Penting kita pahami bersama saudara-saudaraku ini, supaya kita sanggup melakukan. Jangan takut. Sebesar apapun dosa kita, kalau sudah percaya Roh Kudus menaungi kita, pasti Roh Kudus mengajari kita. Manusia satu pun tidak ada yang sempurna. Tapi jangan diulangi. Belajar. Sebesar apapun dosa kita. Kalau kita lihat suasana dunia akhir-akhir ini, lihat apa yang terjadi. Mari belajar kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan. Ibadah raya, ibadah kebaktian. Belajar berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di rumah. Kalau boleh ikuti perintah Tuhan. Di dalam naungan dua bukan harus panjang. Sikit pasti pas, karena percaya Roh Kudus menaungi kita. Percayalah saudara, lakukan saudara-saudaraku dimanapun berada. Karena itu saya lakukan. Saya dulu manusia orang jahat, gak mengenal Tuhan.
Tapi semenjak aku belajar dan belajar dalam naungan hidup dengan naungan firman, sehingga Tuhan semakin mengajari aku. Antara saudara-saudaraku dengan saya sama-sama di proses ini demi untuk supaya kita Tuhan memberikan keselamatan di kelak kemudian. Kita memperoleh keselamatan di kelak kemudian, di kelak penghakiman Tuhan yang terakhir. Kalau tidak mengerti di dalam kebenaran kita, dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi penghuni surgawi? Tentu penghuni neraka. Karena kelak penghakiman itu ada, saudara-saudariku. Banyak orang berkata, kalau sudah mati aku nggak tahu-tahu aku itu lagi, katanya. Ingat, Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, orang hidup dan orang mati akan Tuhan bangkitkan kembali. Sekalipun daging dan tubuh tidak Dia bangkitkan, tapi kita dibentuk sebuah makhluk. Apakah makhluk surgawi atau makhluk neraka nantinya di kelak penghakiman? Oleh sebab itu saat ini mari kita belajar benar-benar kepada Tuhan. Sekalipun hambatan itu banyak, itu saya akui. Tantangan itu banyak, memang benar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita percaya Roh Kudus. Ada Tuhan menaungi dengan naungan Roh Kudus-Nya. Kita percaya tubuh kita ini baik daripada Allah. Ingat saudaraku, perkara yang di atas. Firman Tuhan berkata, ingatlah perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas pengertiannya? Setelah kita dibangkitkan Tuhan kedua kali, apakah menjadi penghuni makhluk surgawi atau penghuni neraka? Makanya kita pikirkan dalam hidup kita saat ini, bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas dalam keselamatan di kelak penghakimannya. Jadi tidak ada berkata dalam hidup kita sekarang, kalau sudah mati aku nggak ingat itu. Oke lah. Tapi ingat pernyataan firman Tuhan. Ini yang penting saudara-saudariku kita pahami dalam hidup ini, mengikuti kebenaran Tuhan. Memang tidak mudah mengikuti kebenaran Tuhan kalau kita tidak percaya ada naungan Roh Kudus membimbing kita. Enggak mudah memang. Kalau ada mengatakan paling mudah ikut kebenaran Tuhan, itu sosok tahu itu. Tapi kalau kita percaya ada naungan Roh Kudus membimbing kita, mudah. Itu. Oleh sebab itu Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam jiwa, tubuh, dan pemikiran kita, supaya kita mampu menghadapi gejolak tipu daya iblis yang mengganggu jiwa pemikiran kita, supaya kita terpisah dari kebenaran Tuhan, sehingga maut kematian oleh karena dosa yang kita terima nantinya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, percayalah, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, belajar demi belajar. Tuhan mengingatkan kita semua selalu mengucap syukur. Berikan kesempatan waktu berdoa kepada Tuhan. Contoh, gini sore malam, tentu kita sudah pulang dari pekerjaan, datang menunduk diri kepada Tuhan, mengucap syukur, undang Roh Kudus. Mengucap syukur kepada Tuhan atas lawatannya, penyertaannya di dalam pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, di mana satu hari ini aku melangkahkan kaki mencari berkat-Mu, Engkau berkati aku. Aku percaya dengan Roh Kudus-Mu membimbing aku, supaya aku mengerti dan semakin mengerti jalan kebenaran Tuhan. Datang sore itu, mengucap syukur, berdoa di rumah, menundukkan diri sebentar, dan juga mau tidur malam. Katakan kepada Tuhan,
Haleluya, haleluya Roh Kudus. Sertai tidur kami di rumah. Aku berdoa kepada Tuhan, selimuti kami. Aku percaya dengan Roh Kudus dalam doaku. Selimuti anak-anakku dan keluargaku semua dan berkati kami. Ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami yang tidak luput dosa di hadapan-Mu. Kami sadar manusia tidak sempurna di hadapan-Mu. Katakan mau tidur. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu tidur kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Apa salahnya? Apapun kehidupan Anda, sesakit apapun kehidupan kita, sesenang apapun kehidupan kita, mari mengucap syukur. Subuh, usahakan subuh saudara-saudara. Di dalam subuh itu enaknya orang tidur, banyak lupa kepada Tuhan. Apalagi mungkin rumahnya sudah punya AC semua segala macam. Ingat saudara-saudaraku, subuh yang selalu Tuhan jawab dalam naungan doa manusia adalah subuh. Karena tidak ada manusia mengingat Tuhan. Tapi kalau ada naungan Roh Kudus sama kita, Roh Kudus membangunkan kita itu. Diingatkan kita itu subuh, supaya kita datang berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Kalau boleh hindari sebelum ayam berkokok. Jangan seperti Petrus. Hai Petrus, sebelum ayam berkokok sudah kau sangkal aku, kata Tuhan. Karena ngomong si Petrus sendiri ngomong. Tapi gitu pun Tuhan ampuni kan saudara-saudara itu. Oleh sebab itu saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, belajar percaya dengan Roh Kudus yang ada di tubuh kita oleh kuasa Tuhan Allah yang Tuhan curahkan menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di dalam dunia ini. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Saya buat ini kepentingan bersama. Kita sekarang sama-sama mempunyai pergumulan. Kita sama-sama mempunyai pencobaan. Pribadi lepas pribadi kita harus memiliki pencobaan dan pergumulan. Justru karena ada pencobaan pergumulan, semakin kita bangkitkan Roh Kudus yang ada jiwa, pemikiran dan tubuh kita yang Tuhan curahkan, sehingga kita sanggup menghadapi. Sekalipun memang agak berat memang, tapi tetap bertahan. Roh Kudus naungi aku, ajari aku. Di mana di dalam kita datang menyembah Tuhan, kalau ada naungan Roh Kudus kita percaya, pasti Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita. Percayalah. Belajar firman Tuhan, aturan tidak tahu begini, aturan tidak tahu begini jadi tahu semuanya. Aturan mengerti, kita rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Jauhi mendua hati datang kepada Tuhan berdoa. Jauhi mendua hati datang ibadah di gereja. Jauhi mendengar firman Tuhan. Ingatkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita supaya kita tidak terselimuti oleh tipu daya iblis, tipu musilat iblis. Supaya Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana pesan-pesan Tuhan ini, mari sore pulang kerja mengucap syukur kepada Tuhan. Mau tidur katakan kepada Tuhan. Subuh minta kepada Tuhan. Ibadah raya bukan harus tiap hari kata Tuhan berdoa, tidak. Tiap menit tidak. Tapi ketulusan hati, percaya naungan Roh Kudus. Kalau kita beribadah tidak percaya naungan Roh Kudus, menurut aku pribadi lebih bagus tidak beribadah. Tapi kalau aku percaya naungan Roh Kudus, mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Itu nampak itu saudara-saudaraku, nampak itu ada naungan Roh Kudus.
Menjerit hati kita itu. Bukan lidah dan bibir lagi menjerit, hati kita pun menjerit. Atau Tuhan tidak tahu kita berkata tutur, berbahasa dalam Tuhan jadi tahu gitu. Karena sudah Tuhan bimbing kita. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, inilah malam ini sharing kita buat. Dimanapun yang seiman sekasih sepadan, akan saya share ini seluruh Facebook. Akan saya buat live langsung supaya kita belajar bersama-sama. Kita sama-sama di proses ini. Tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama. Ini pesan Tuhan bagi kita semua, dan juga melalui firman perkataannya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara berbagai mendudukkan diri. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja, puji, syukur, hormat, kemuliaan daripada Engkau Bapa. Mendengarlah Engkau dan melihat saat ini kami melakukan sujud bersempuh berteduh di hadapan Tuhan dan berdoa dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah atas segala penyertaan pertolongan tangan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa yang baik, segalanya bagimu Bapa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami puja. Engkau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, berkati kami semua Tuhan. Jangan biarkan kami kelaparan. Apapun terjadi saat ini di dalam dunia ini, secara kasat mata kami sudah melihat yang terjadi. Jangan biarkan kami terbujuk rayu tipu daya kegelapan, supaya kami tetap berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Kekuatan kami melalui kuasa keajaiban ilahi daripada Allah, mujizat daripada Tuhan. Benahi kami semua Bapak, umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami Bapak berjalan sendiri. Kami percaya bahwa Roh Kudus daripada Tuhan yang membimbing dan mendewasakan kami, semakin mengerti seturut rencana kehendak daripada Allah. Malam ini Tuhan, inilah seruan ibadah dan doa kami hadapan Tuhan. Perkenankanlah di hadapan daripada Engkau, karena kami percaya ada naungan bimbingan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami, yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kami sadar Bapa bahwa kami manusia tidak yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena permohonan doa dan ibadah kami dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, perkenankanlah Bapa, kiranya Engkaulah menyempurnakan dan menguduskan, karena Engkau yang kudus dan yang sempurna. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Kami berdoa pada sore ini mengucap syukur segala lawatan penyertaan. Haleluya, haleluya. Bahkan seisi rumah ini Tuhan dan lingkungan ini Tuhan, naungan tangan-Mu lah menjamah kami semua. Di mana seluruh umat-umat-Mu aku berdoa di hadapan Tuhan, jamalah hati mereka dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Hikmatilah mereka Bapa mengerti seturut rencana kehendak daripada Allah sendiri. Apapun terjadi, yang terjadi saat ini secara kasat mata kami melihat, tapi kami percaya penyertaan pertolongan Tuhan ilahi-Mu yang menyelimuti kami. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Aku berdoa dan percaya, doakan kami semua hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus yang kami agungkan. Ubah wajahku bersinar terang pancaran agung daripada Tuhan. Kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus, di dalam roh kebenaran daripada Allah, melainkan wajah Bapakku sendiri terurai bagi kami. Sinarilah kami semua dengan sinar kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Ajar ku mengerti sesuai rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Bimbinglah jalanku sesuai
firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan, dan apa yang ku perlukan seturut kehendak-Mu, terjadilah, Bapakku. Heran segala rancangan-Mu, Tuhanku. Ajaib perbuatan-Mu, Engkau sanggup memulihkan apa yang ku perlukan seturut kehendak-Mu, terjadilah, seturut rencana-Mu, terjadilah. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya aku percaya, haleluya, amin.